Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu di mata kuliah perencanaan landfill untuk kuliah yang keempat. Tema kuliah hari ini adalah menghitung kebutuhan lahan untuk sebuah TPA. Pertemuan kali ini memang agak sedikit berbeda dari pertemuan-pertemuan sebelumnya karena kita harus menggunakan metode online. Tapi materinya sengaja memang saya tempatkan di YouTube agar teman-teman bisa mengulang-ulang kembali beberapa kali agar bisa lebih dipahami. Namun sebelum kita mulai, ada baiknya teman-teman semuanya bisa mendownload, mengunduh terlebih dahulu materi yang sudah saya sampaikan di Google Classroom-nya masing-masing. Nah, pertemuan kita kali ini saya sengaja membuatnya secara singkat agar kita bisa langsung mempraktikkan bagaimana menghitung sebuah lahan secara cepat. Karena perhitungan secara cepat ini sangat dibutuhkan untuk pertemuan yang sebelumnya, yaitu pemilihan lokasi. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat dengan SNI ya yang kita gunakan, ada parameter terkait dengan prediksi berapa lama lahan tersebut bisa bertahan untuk menampung sampah. Nah, bagaimana menghitung bisa bertahan? Tapi sebelumnya kita harus juga menghitung berapa luas lahan yang harus disediakan oleh pemerintah daerah. Jadi luas lahan A misalnya di utara, atau kita akan menggunakan luas lahan B yang berada di selatan di sebuah kota tersebut. Nah, perhitungan ini saya coba tampilkan dalam bentuk Excel sederhana. Jadi nanti teman-teman bisa membuatnya sendiri dengan panduan video ini. Perhitungan cepat untuk kebutuhan lahan di sebuah kota dengan catatan 5 tahun ke depannya. Kemudian yang pertama ditentukan dari Excel ini adalah perhitungan ini digunakan untuk memprediksi secara cepat kebutuhan lahan. Dan ini ada dannya, bukan untuk kebutuhan desain. Jadi untuk proses desainnya nanti lahan tersebut harus dihitung lebih cermat, lebih detail. Hasil hitungnya baru bisa dihitung setelah mendapatkan hasil dari kegiatan pemetaan topografi dan hidrogeologi yang tersedia di lahan tersebut. Kemudian yang kedua adalah ada beberapa asumsi yang digunakan dalam perhitungan ini. Yang pertama adalah jumlah penduduk yang berada di kota tersebut mengikuti pola logaritmik dengan rumusan PT sama dengan P0 kali 1 tambah R pangkat N ya. Nah, dengan asumsi seperti ini, kemudian asumsi timbulan sampah dianggap konstan, jadi timbulan sampah yang dimiliki oleh orang-orang yang berada di kota tersebut angkanya sebesar 2,5 sampai 3,5 liter per orang per hari ya. Kemudian yang ketiga adalah porsi sampah rumah tangga terhadap non rumah tangga. Jadi kita tahu bersama sampah yang nanti akan diangkut ke TPA bukan hanya berasal dari kegiatan domestik, tapi dapat juga berasal dari kegiatan non-domestik. Nah, di sini kita perlu mengasumsikan kota kecil misalnya dengan angka 90%. Jadi 90% sampah di kota tersebut berasal dari aktivitas rumah tangga. Sedangkan kota besar menggunakan angka 70%, kota besar menggunakan angka 50%. Dan 50% berasal dari rumah tangga, 50%-nya lain berasal dari kegiatan domestik lain, non-domestik lainnya. Kemudian yang D, poin D, sampah diangkut ke TPA sebesar 30-100%. Ini dapat angkanya dari mana? Dari persentase layanan yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup atau Dinas Kebersihan di masing-masing kota tersebut. Dan kita bisa menentukannya. Kemudian yang E, sampah diuruk di lahan uruk. Jadi yang dikirim ke TPA memang belum tentu semuanya akan diuruk di lahan uruk tersebut. Jadi diasumsikan pengurukan yang terjadi berasal dari sampah dengan persentase 80 hingga 100%. Nah, densitas sampah yang F, densitas sampah dari sumber hingga ke lahan uruk. Nah, seperti kita ketahui bersama, sampah semakin dia berjalan, semakin padat karena aktivitas pemadatan yang dilakukan baik di wadah sampah, di sarana pengumpulan, di TPS, hingga di pengangkutan, sehingga sampai ke lahan uruk densitas sampahnya semakin besar.
Ini angka-angka yang bisa digunakan. Kemudian karena TPA akan didesain dengan sistem sanitary landfill maupun control landfill, ada kebutuhan tanah penutup yang rutin digunakan untuk sampah, untuk menutup sampah yang nantinya diuruk. Nah, untuk kebutuhan sanitary landfill dengan angka 20-30%. Sedangkan untuk control landfill sebesar 4-6%. Nah, kemudian yang H adalah settlement ya, penurunan permukaan lahan uruk. Jadi sampah yang ditimbun di lahan uruk tersebut dalam periode waktu tertentu akan mengalami penurunan sebesar 10-30%. Nah, kemudian ada yang dimaksud di sini, yang I adalah luas lahan uruk terhadap luas kebutuhan TPA. Yang kita tahu seperti pertemuan yang lalu saya sempat menjelaskan bahwa TPA itu tidak semuanya isinya adalah lahan uruk. Jadi ada fasilitas yang lain, kantor, pengolahan lindi, area daur ulang, dan seterusnya. Jadi ada kebutuhan lahan uruk yang diasumsikan memiliki lahan 60-80%. Dan ada penjelasan terhadap geometri lahan uruk dengan asumsi penggalian dengan kedalaman 5 meter atau 1 lift, dan nanti sampah akan ditumpuk dengan tinggi timbunannya sebesar 5 lift. Nah, masing-masing lift ini akan dihitung sebesar 5 meter, sehingga total kebutuhan tingginya sebesar 25 meter. Jadi tinggi 25 meter dan dalam sebesar 5 meter dengan kemiringan kalut 1:1 dan terasering pada satu sisi. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya teman-teman perlu memperkirakan data-data yang dibutuhkan berdasarkan data-data yang sudah saya jelaskan di atas tadi ya. Nah, masukkan angka-angka sesuai dengan asumsi di nomor 2 di atas, di nomor 2 tadi di sini ya. Kemudian kita masukkan dalam tabel ini. Jadi tabel warna kuning yang angka-angkanya bisa dimasukkan ya. Nah, misalnya jumlah penduduk yang ada saat ini dengan satuan jiwa, saya pilih angkanya adalah 100.000 jiwa. Angka ini bisa berbeda ya, tergantung dari kotanya masing-masing. Nah, rata-rata pertumbuhan penduduk di kota tersebut saya memasukkan angka 1%. Jadi 1% akan bertambah setiap tahunnya jumlah penduduk yang ada di kota tersebut. Kemudian yang kedua adalah timbulan sampah. Timbulan sampah yang ada di kota tersebut saya memilih angka 3%. Ya. 3% dari angka yang di atas tadi 2,5 sampai 3,5%. Saya memilih 3 liter per orang per hari. Kemudian porsi sampah rumah tangga saya memilih 70% berasal dari kegiatan rumah tangga, sedangkan 30%-nya sampah berasal dari kegiatan non-domestik lainnya. Nah, sampah yang diangkut ke TPA di kota tersebut dipilih 50%, 50% lainnya pergi dengan ke lokasi yang lain, mungkin bisa diolah dengan metode yang lain atau tanpa pengolahan sama sekali. Kemudian yang berikutnya di poin F adalah sampah yang diuruk di lahan uruk sebesar 90%. Jadi ada asumsi 10% lainnya akan digunakan untuk kegiatan lainnya. Poin G dan H adalah terkait dengan densitas. Densitas di sumber lebih kecil dibandingkan densitas di lahan uruk. Saya memilih angka 0,2 untuk densitas di sumber dan 0,6 untuk densitas di lahan uruk. Kemudian yang poin I adalah kebutuhan tanah penutup. Saya memilih angka 20%. Jadi ada asumsi bahwa TPA ini akan didesain dengan sistem sanitary landfill. Ya. Kemudian poin J, terjadi settlement sebesar 30%. Jadi ada penurunan sampah akibat proses degradasi yang terjadi di dalamnya, aktivitas fisik juga yang terjadi di dalamnya, sehingga akan turun sebesar 30%. Luas lahan uruk terhadap luas TPA, saya memilih angka 70%. Nah, dari angka-angka ini dengan rumus yang sudah saya buat, kita bisa menghitung kebutuhan lahan uruk dengan angka ini didapatlah sebesar 6,2 hektar ya. Lahan uruk yang dibutuhkan untuk menampung sampah selama 5 tahun tersebut. Kemudian luas lahan TPA adalah 8,9 hektar. Nah, tentunya menjadi menarik adalah bagaimana ya cara menghitung 6,2 hektar dan 8,9 hektar tersebut. Ayo kita coba sama-sama.
Yang pertama yang teman-teman harus lakukan adalah karena sampah ini berasal dari penduduk, berarti kita harus melakukan kegiatan proyeksi penduduk. Ya, proyeksi penduduk dengan angka tadi yang pertama adalah 100.000 jiwa di tahun pertama karena ada peningkatan 1% per tahun dengan rumus yang ada di sini. Ya, dengan rumus tersebut kita bisa menghitung bahwa di tahun pertama sudah terjadi peningkatan sebesar 1.000 orang ya. Jadi 101.000. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima terus. Jadi kalau di Excel lebih mudah karena bisa langsung ditarik gitu. Oh, mohon maaf. Ada rumus yang saya tidak tetapkan di sini. Tapi kira-kira di tahun kedua adalah 100.000, kemudian 102.000, 103.000 dan seterusnya. Sehingga untuk 5 tahun jumlah penduduknya sebesar 515.202 jiwa ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah menghitung timbulan sampah yang dihasilkan. Jadi angka timbulan sampah tadi adalah 3 liter per orang per hari. Jadi dengan sederhana kita bisa menghitung 3 liter per orang per hari dikali dengan 101.000 setiap tahunnya. Kemudian dikali dengan 365 hari, asumsi 1 tahun jumlah harinya ada 365 hari. Dan dibagi dengan 1000 dengan asumsi konversi satuan dari liter menjadi meter kubik. Jadi 1 tahun menghasilkan sampah 110.595 meter kubik per tahun. Jadi angka ini bisa tinggal ditarik sehingga setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan karena jumlah penduduknya juga bertambah. Sehingga dalam 5 tahun dijumlah ya, dalam 5 tahun sampah yang dihasilkan di kota tersebut sebesar 564.146 meter kubik per 5 tahun ya. Nah, di sini satuannya adalah meter kubik per 5 tahun. Baik. Nah, ini kan baru berasal dari kegiatan rumah tangga. Sedangkan kita tadi asumsikan bahwa akan ada sampah lain juga yang akan dikirim ke TPA di luar kegiatan rumah tangga. Saya memilih di sini ada 70%. Jadi, ada penambahan 30% lainnya yang berasal dari kegiatan aktivitas non rumah tangga. Jadi dengan rumusan, jadi 564146 dibagi dengan 70% ini. Sehingga didapatkanlah total sampah yang berada di kota tersebut sebesar 805.922 meter kubik per 5 tahunnya. Nah, selanjutnya, langkah selanjutnya adalah menghitung kebutuhan area ya, kebutuhan area yang dibutuhkan untuk menampung sampah tersebut. Nah, angkanya kita bisa hitung, saya sudah hitung, ketemu 1.865.135 meter kubik per 5 tahunnya. Angka ini didapatkan dengan rumusan seperti ini ya. Jadi, rumusannya adalah total timbulan sampah dikali dengan persentase sampah yang diangkut ke TPA, 50%, dikali dengan persentase sampah yang diuruk di lahan uruk sebesar 90%, dikali dengan densitas sampah lahan uruk dibagi densitas sumber. Jadi 0,6 dibagi dengan 0,2, kemudian dikali 1 ditambah dengan persentase tanah penutup sebesar 20%. Jadi tanah penutup ini karena menambah jumlah sampah yang jumlah tampungan ya dibagi dengan 100%. Kemudian secara total dibagi 100 dikurang dengan settlement yang terjadi. Jadi karena settlement akan mengurangi sampah yang berada di lokasi tersebut dibagi dengan 100. Sehingga dengan rumusan ini didapatlah angka 1.865.135 meter kubik per 5 tahunnya. Ini masih dalam satuan meter kubik. Sedangkan untuk area yang kita butuhkan ini harus dalam satuan meter persegi atau satuan hektar yang ada di sini. Caranya bagaimana? Caranya sangat sederhana sekali. Angka ini 6,2 bisa didapatkan dari
angka 1.800.000 ini dibagi dengan 30. 30 itu apa? 30 tadi adalah tinggi yang diasumsikan. Jadi kedalamannya 5 meter, kemudian tinggi timbunannya sebesar 5 lift. 5 lift kali 5, jadi 25 meter untuk tingginya, ditambah kedalamannya adalah 5 meter. Jadi 30 meter dikali 10.000 adalah konversi dari meter persegi ke hektar. Sehingga didapatlah angka 6,217 hektar. Ya. Kemudian yang poin K yang kita belum masukkan yang terakhir adalah ini adalah 70% dari total lahan yang dibutuhkan. Jadi berarti ada 30% lagi lahan untuk total keseluruhan TPA. Caranya juga sederhana, dari angka ini dibagi dengan 70%. Sehingga didapatlah angka 6,2 lahan yang dibutuhkan untuk lahan uruk, kemudian 8,9 lahan yang dibutuhkan untuk TPA. Mudah nggak ya? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Untuk memahaminya tentunya harus dilatih. Jadi practice make perfect. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat dan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.